Maka disitulah sahabat. Pada saat kata Allah, qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaum dilaknat. Disinilah yang Abah ngerinya itu adalah sahabat. Ternyata gak semua ibadah yang kamu lakukan itu kita. Walaupun nanti ada ciri-cirinya. Kalau Abah sih sekarang udah bisa menemukan ciri-cirinya. Satu, pada saat setelah ibadah merasa sudah ibadah. Kedua, setelah ibadah itu merasa soleh. Ketiga, mengharapkan balasan yang bukan Allah, surga contohnya. Itu juga pasti. Hati-hati jebakannya. Ibadahnya karena takut neraka, itu pun juga. Kalau Abah awalnya dari situ mereka ambilnya. Pintunya. Maka itulah kenapa kita disuruh ikhlas. Sampai ada surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas. Ya. Maka itulah kenapa Abah tanamkan merah dal 5, dal yang 5. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pada dada, di tengah-tengah dada. Sekali tahan nafas. Supaya apa? Di sini tidak diambil alih oleh dia. Tidak dikoalisi oleh dia. Atau kalau bahasa surat Al-Fil, Abrohah dan gajah tidak menghancurkan Ka'bah ini. Karena tubuh kita Abrohah. Nafsu kita Abrohah, tubuh kita gajah. Yang dihancurkannya adalah kolbu. Kisah itu ya sekarang itu. Bukan lagi gajah-gajahan. Itu kisah syariatnya dulu. Tapi hakikatnya tubuh kita adalah gajah itu. Dan nafsu kita Abrohahnya. Adapun yang diserangnya adalah inilah yang akan diambil alih. Silahkan terserah panjenengan. Bahkan Abbas pernah membuktikan pada satu keluarga yang dia itu kiai besar. Ya. Itu ada kisah panjang 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Iya. 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Iya. Bahwa apa namanya 5 tahun, 7 tahun yang lalu adalah bahwa dia pernah Abah buka rahasianya. Ya. Dan kemudian anaknya nggak percaya bapaknya sudah jadi himar yang gendong-gendong kitab. Dia marah sama Abah. Abah buka mata batinnya. Lihat tuh bapakmu yang disebut ulama itu. Lihat oleh kamu sendiri. Pada himar itu ada belakangnya itu ada kayak bawa air. Yang kanan dan kiri. Yang kanan kitab, yang kiri amal. Maaf sahabat. Ini hal-hal yang gini dulu itu adalah tabu disampaikan. Tetapi hari ini karena sudah tidak lagi cara. Karena kalau menurut Abah sudah muncak. Kalau Menteri Agama 4 berturut-turut dibui. Berarti sudah ada masalah besar buat negara ini. Kalau kiai-kiai pondok pesantren menidu santri. Dan udah ribuan kasus. Itu yang lapor. Berarti ada masalah besar dengan negeri ini. Kalau seandainya kita ini sholatnya 5 waktu, adanya 5 waktu. Tapi kita korban slot dan judi online terbesar di dunia. Pasti ada yang masalah dengan negeri ini. Kalau hari ini kehilangan keberkahan. Sehingga masyarakat kita, anak-anak kita jadi jongos. Di perusahaan Korea, perusahaan Jepang, perusahaan mana. Pasti ada masalah negeri ini. Nah inilah. Ternyata hari ini Abah menyaksikan persoalannya. Matinya hati. Maka Tuhan Syekh Fadil menjelaskan. Sebelum kamu ibadah. Sebelum kamu sholat. Sebelum kamu dzikir. Mari katakan. Fal wajibu tolabu hayatil qalbil ukhrawiyah. Min ahli talqin fid dunya. Qoblal fautil waqti. Fa inna dunya mazratul akhirah. Fa idha lam yazra fiha lam yahsud. Fil akhirah. Wal muradu minal. Tadi. Siapa yang tidak menanam. Tapi menanam di tempat yang mana. Dari semua ya. Disinilah Abah menyaksikan liciknya, pantas kata Allah. Hati-hati tipuan daya mereka itu. Itulah sahabat. Jadi kalau seandainya ada orang yang di makom belum ibadah. Dia suruh nggak ibadah. Buat apa ibadah itu? Oh orang sana juga yang nggak ibadah banyak duitnya. Makom awam. Masuk lagi pada makom ibadah. Ibadah golongan mubtadi. Mutawasyid. Muntahi. Nanti lain lagi tuh godaannya. Nah hari ini Abah menyaksikan di kalangan-kalangan orang-orang yang sudah bagus dzikirnya, bagus manakibnya, ternyata masih diambil alih juga.
Itulah waktu perjanjian seolah Allah dengan iblis itu, Allah meminta kepada mereka tidak menghancurkan mereka disesuaikan dengan tingkat keimanannya. Jadi kalau seandainya manusia yang ibadah kopral, jinnya juga kopral. Kalau manusia yang ibadah kapten, maka tingkat jinnya juga kapten. Itulah konsekuensinya pada mereka. Dan mereka sepakat. Karena kalau mereka tidak sepakat hari ini, hancur semua. Karena rajanya jin, iblis yang menggelincirkan Adam, bahasanya akan dia yang mengambil alih, menghancurkan semuanya. Tapi itulah karena Allah memberikan seolah-olah guidance kepada mereka. Sesuaikan. Ya. Dan yang Abah sedih kemarin itu adalah menyaksikan bagaimana dari ribuan orang itu 80%-nya bisa muntah. Itu pun Abah tidak tahu sebelumnya. Kok bisa begitu? Tiba-tiba saja begitu selesai kita dikira kok Abah merasa. Kok saya waktu saya ajak tawajuh, saya melihat latifah kolabnya. Kenapa ruangan cahaya ini menjadi merah? Karena seharusnya cahaya itu adalah cahaya Nur Muhammad, itu bukan itu. Ini pasti ada penumpang gelap, kata saya ini. Maka saya coba uji. Itu kan tadi. Ternyata benar sangkaan saya. Bahkan ada orang di belakang saya, dia itu ahli tahajud, ahli duha, ahli apa. Muntah juga. Karena kalau dia bukan jin, nggak mungkin. Bahkan jin Islam pun nggak mungkin muntah. Karena udah terbiasa dengan dzikir. Ini adalah jin kafir. Yang membuat hati seseorang ibadah itu merasa nyaman. Wah, saya udah ahli dzikir, saya ahli ibadah, saya udah beres urusan. Ini ternyata yang diambil. Maka disinilah dia berjanji, makanya kepada qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna alaika lanai. Qala rabbi fa andirni. Kan dia minta waktu. Dan itulah tubuh kita itu. Pada tubuh kita dia melakatnya. Minta waktu. Sampai kata Allah, qala fa innaka minal mundarin. Engkau diberi waktu. Ila yaumil waqtil maklum. Sampai batas waktu. Nah, disinilah sumpah iblis itu pakai ada 6 sumpah di dalam dirinya. Dan yang bolak balik ngapain sih? Ibu keluar aja dulu, maaf ya. Sahabat lagi live. Ya. Ya. Maka dikatakan qala fahruj minha fa innaka rajim. Disitulah iblis itu adalah berkata, sahabat. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wala ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Apa itu mukhlas, sahabat? Karena kalau nggak mukhlas tadi diambil alih. Jadi jangan aneh kalau melihat seseorang yang jabatannya tinggi, misalnya menteri agama, kok bisa berbuat begitu? Karena tadi dia sudah ibadahnya hanya pada fikih, pada tubuhnya saja. Hatinya mati sebetulnya. Tadi orang-orang itu yang rajin hanya bolak-balik masjid saja, tapi hatinya mati. Coba ya kalian buktikan, rasakanlah yang rajin. Pasti kalian itu masih gelisah, masih ini, masih takut ini, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Cobalah. Maka Abah tuh ingin sudah berhenti, tapi ternyata kalian melarang. Karena bagi Abah hanya cukup mengingatkan, hanya memancing yang lembaga terkait. Coba kalau kalian merasa kebenaran, jangan bilang sesat-sesat aja. Tunjukkan kesesatannya. Tuh. Atau ajarkan yang benar. Jangan sibuk MUI hanya ngurusin sertifikat halal. Jangan sibuk PBNU hanya ngurusin tambang. Hanya sibuk kayak pesantren juga ngurusin proposal. Kapan umat mau diurus? Tadi semua. Kalau Abah ada yang menggantikan, Abah berhenti. Karena Abah itu tidak ada gunanya. Orang sampai live 1 tahun, Mas Hendra bingung, Abah itu income hanya 4 juta saja. Itu pun nggak tahu oleh admin. Tadi semua. Dikiranya Abah itu cari duit lewat yang beginian. Nggak ada. Semua. Orang yang hatinya kaya akan kaya. Tidak butuh dari ini, dari ini. Tuhan itu ada rezeki mau'ud yang dijanjikan. Nah itulah sahabat ya. Jadi apa namanya Pak Kiai tadi semua, bahwa apa yang terjadi itu adalah
Maka disinilah kita harus hati-hati. Iblis itu luar biasa. Setan itu membuat kita merasa nyaman dengan ibadah itu luar biasa. Luar biasa. Itulah kenapa kata iblis sendiri. Qala Rabbi bima agwaitani. La uzayyinana. Nah, kata la uzayyinana ini kalau dalam bahasa tafsir, dari kata tazyin. Dia merubah paradigma. Pertama, tazyin itu akan memandang dunia lebih indah dari Allah. Maka ibadahnya tetap aja tujuannya. Duha untuk dunia. Karena diancam surat Asy-Syura 20, Al-Isra 18. Orang yang melakukan amal ibadah akhirat untuk dunia, kata Allah, aku akan berikan neraka jahanam di kehidupan yang akan datang. Terus aja ibadahnya itu untuk itu. Tadi semua. Sampai ada yang bertanya, bah, kenapa sholat duha saya udah sekian tahun nggak berdampak? Ah, itulah. Udah ketahuan kan pertanyaannya saja. Pada surat Al-Isra, sahabat, ya, ayat 18, maaf ya, karena ini ngaji santai. Allah melarang ibadah kita. Karena ad-dunya majratul akhirah, kata Nabi. Ini ladang saja. Ladang buat kehidupan yang akan datang. Tapi hari ini kamu sedang manen dari kehidupanmu yang lalu. Sebenarnya kalau ngerti. Dan Syaitanillah sudah mengatakan al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi fiha. Tuh. Amal itu barang mati. Adapun arwahnya, ruhnya amal itu ikhlas. Ikhlas itu apa? Mukhlas. Ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis adalah orang yang sedang belajar ikhlas. Mukhlas orang yang sudah tidak lagi merasa ibadah. Tadi bahasa Abah, buang pikih, bukan buang pikih. Ini kadang-kadang kalau video dipotong tuh begitu. Jangan pakai pikih karena tubuhmu itu pikih, tapi leburkan pada hati. Pada saat tubuh yang pikih ini jadi makmum, maka imamnya hati. Masa hati pasti pakai pikih? Ini harus dipahami dulu. Jadi pikih itu adalah misalnya kita pada saat awal penyerahan, la hayyun la ilmun. Bagaimana takbiratul ihram? Pikih itu kan itu sebetulnya. Mana yang disebut ruku, mana yang disebut sujud, mana yang disebut i'tidal, mana yang disebut tumaninah dalam takbir, mana yang disebut muqaranah tuziyah, mana muqaranah bastiyah, mana muqaranah aja ada 4. Tadi orang pikir aja nggak ngerti lagi. Apa itu qasad, apa itu ta'arud, apa itu ta'in, apa itu ihram, sampailah mi'raj. Inilah kadang-kadang orang suka teriak-teriak. Ya, tapi dia sendiri nggak tahu ilmunya. Kalau kamu tahu ilmunya, luruskan Abah Syatu Atuh. Ya, coba. Ceramah itu nggak mesti untuk amplop kok. Kenapa kita misalnya 10 menit, 20 menit, wahai kalian yang merasa jadi ulama, sampaikan kebenaran. Setelah itu, bukan hanya menyampaikan kebenaran, tapi contohkan berbuat kebenaran. Karena sentralnya agama itu di penghujungnya cinta. Menyayangi, menyatukan. Tadi takhallaku bi alaqillah, mentajalikan sifat Allah di penghujungnya. Karena tujuan awal juga adalah Allah ingin mentajalikan sifat dia. Karena kita tidak berada pada sifat dia, itu diambil alih si jin itu. Dan lucunya manusia tertipu. Maka itulah soal kata wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Maka tipuannya beda-beda. Tipuan ahli ibadah lewat ibadah. Lihat Barsiso. Kurang apa ibadah Barsiso? Lihat Balham bin Baura. Kurang apa ilmunya Balham? Lihat. Jadi letaknya bukan pada ilmu dan bukan pada ibadah. Siapa yang ibadah? Itulah jin berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard wa la ugwiyanahum illa ibadaka minhum al mulasin, kecuali dia sudah mukhlas kembali pada dirimu, sudah menyerahkan, sudah mentelanjangi dirinya. Tadi sudah melepaskan pikihnya. Nah, ini melepaskan pikih, jadi anggap inilah kadang-kadang orang kalau motong video. La hayyun, tuh, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Sebelum kamu takbiratul ihram, telanjangi dulu ihram, tutuplah diri dohirmu. Kalau tidak ditutup diri dohirmu, yang dikir diri dohir, yang sholat diri dohir,
Yang ibadah diri dohir. Kan kata iblis tadi, aku akan rusak semua. Sesuai dengan levelnya. Ulama, jinnya juga ulama. Umaro, jinnya juga umaro. Ahli kiroat, jinnya juga ahli kiroat. Kamu nggak ngerti itu di situ masalahnya. Sehingga ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali kamu sudah mukhlas. Sudah tidak lagi merasa sholat. Maka dulu Abah Setu adalah sudah melarang meninggalkan sholat. Ini salah lagi pengertian. Orang ma'rifat itu tidak sholat. Tidak akan pernah merasa sholat. Karena dia diberi sholat. Beda sholat dan diberi sholat. Beda antara, maka disitulah kita kenapa harus bahasanya membuang fikih itu bukan membuang fikih. Tubadil. Tadi semua. Bukankah contoh kepada Nabi kita, ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Hei Muhammad, aku yang sholat. Tuh. Sama aja waktu perang Badar. Kenapa perang Badar itu menang? Walaupun sedikit pasukannya. Karena sudah bersandar pada Allah. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Tuh. Tidak bersandar pada amal. Tidak bersandar pada pasukan. Tidak bersandar kepada. Karena memang tidak ada sandarannya kecuali pada Allah waktu itu. Nabi mencontohkan, Allah mendohirkan contoh itu, memberikan gambaran kepada manusia. Kalau kau bersandar pada amal, hancur. Kalau kau bersandar pada pasukan, hancur. Contohnya antara Pandawa dan Kurawa. Kurawa kalah karena bersandar kepada apa yang dimiliki Krishna. Tapi Pandawa menang, dia bersandar pada Krishna. Tawakalnya pada Krishna. Nah ini harus dipahami. Ibadah yang tidak bersandar kepada Allah. Itu makanya pada saat kamu dah sholat, ya Muhammad anna rabbaka usolli. Pada saat Nabi Muhammad dikir, ya Muhammad la yadkurullah illallah. Tidak ada yang bisa ingat aku Allah kecuali aku Allah. Maka itulah kenapa kemarin ahli dikir muntah juga. Karena dia merasa sudah berzikir. Apa yang bisa kita ingat dari Allah? Hanya Allah yang bisa ingat dirinya. Hanya Allah yang bisa menyembah dirinya. Hanya Allah yang bisa menyaksikan dirinya. Nah ini ya. Jadi cukuplah kemarin. Kemarin jamaah pada minta pada Abah. Itu kemarin Abah hanya sekali tarik napas. Coba bayangkan. Dan Abah bisa meningkatkan sampai 7 kali tarik napas. Nggak tahu apa yang terjadi. 1 kali tarik napas. 1 hentakan, ilallah. Ternyata nampaklah bangsa jin yang ada. Yang mengambil alih zikir mereka. Mereka hanya diberikan rasa, saya udah berzikir. Saya udah tahajud. Saya udah duha. Saya udah sholat. Inilah pantas kata Allah. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Apa yang mereka lakukan hanya sia-sia. Jadi yang Abah inginkan adalah hari ini bangkitnya kesadaran. Karena selama pohon itu mati, tidak akan pernah berbuah. Maka kenapa syatoilah di hikmah yang pertama min alamatil intimadi alal amal. Ya. Nuksonu roja inda wuzudi zalal. Orang akhirnya bersandar pada amal. Maka kenapa hari ini banyak manusia pada saat beramal banyak pede pada Allah. Pada saat dosa nggak pede pada Allah. Nah itu belum beres berarti. Harusnya kamu maksiat kayak Robiah Adawiyah. Bagi Robiah Adawiyah tetap aku hanya bersandar padamu. Jadi waliyah. Jadi itulah maka mulianya diri kita bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena tahajud yang dilakukan oleh si diri ini. Bahkan si diri ini harus menapikan. Dan kalau tidak ditingkatkan, maka itulah sahabat kenapa tafsir pun adalah berlapis. Ini susahnya ini yang Abah bahas ini tafsir udah lapisan keempat. Belum ketujuh. Ketujuh goyang dunia ini. Kalau Abah buka tafsir lapisan ketujuh. Ya, apalagi lapisan ke-10. Dan Nabi sudah mengatakan Al-Quran itu punya 10 lapis. Karena ngajinya hanya baru pada lapisan mulkiyah. Itulah fikih mulkiyah itu. Jasad. Ya gimana kamu akan mengukur orang-orang sudah berada di lapisan keempat. Dan jin ada di plasma. Udah lapisan keempat. Jin itu plasma. Dia itu bukan gas, bukan air, bukan padat. Tapi dia plasma. Dia ada di lapisan keempat.
Maka jangan aneh hari ini, kata Abah, jin sudah menguasai manusia. Jin sudah menguasai manusia. Dulu manusia menguasai bangsa jin. Karena ya masalah jinni wal insi. Nah sekarang ini saling menguasai kita ini. Sahabat. Maka itulah Allah berkata, walaqad dara'na li jahannama katsiran. Kenapa? Minal jinni wal insi tadi, jin kafir dan manusia yang tertutup oleh jin kafir tadi. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahun tadi, karena hatinya mati. Akibatnya walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasmauna biha ulaika kal an'am. Kamu tuh binatang. Nah, tapi kata Allah balhum adol, masih mending binatang. Maka ada satu ayat, ada manusia minta jadi babi. Waktu dia menawar kepada Allah, ya Allah izinkan aku pulang ke dunia setahun saja, 6 bulan saja, 40 hari saja, seminggu saja. Sampai satu hari akhirnya kata Allah, kamu sama saja. Akhirnya dia bilang, ya Allah kenapa dulu aku nggak jadi babi saja. Tuh, ada orang yang nanti mengharap jadi babi. Dan memang Allah dohirkan tadi adalah kul kunu dalam ayat yang tadi adalah iradatan wa khanajira. Banyaklah manusia jadi monyet dan babi. Karena dia tertutupnya dia kepada Allah, sahabat. Nggak usah tinggi-tinggi dulu lah kata Abah. Mulailah tafsir Al-Jailani. Karena nanti kamu akan punya tafsir Quran bil Quran. Kamu sendiri, bukan kata orang. Karena kamu bisa menyaksikan sendiri. Maka Abah pernah menyusun tafsir, baru bismillah saja udah ratusan halaman. Kata Abah, nggak bakal mungkin. Udahlah, nggak usah ditulis, biarkan saja. Setiap orang menemukan jalannya masing-masing. Dari bismillah saja udah ratusan halaman, 218, sekarang masih ada naskahnya. Baru menguraikan dari alifnya, baknya, shinnya, lam alifnya, mimnya, Allahnya, Rahmannya, Rahimnya. Kenapa berkaitan? Bismillah dengan alhamdulillahirabbil alifnya, haknya, mimnya, dalnya, Robnya, menjelaskan Rob saja itu puluhan halaman. Siapa Rob? Inna Rabbaka ahata binnas. Apa Rob? Apa Tuhan? Apa Allah? Alam. Mana yang disebut alam? Mana mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. Alam. Alam dohir, alam syahadah. Alam goibul goib. Alam syirru syir. Ya sahabat. Inilah yang sesungguhnya kata Abah, bahwa kebenaran itu bukan kata orang. Harus dirasakan. Harus dibuktikan. Imannya tidak cukup dengan iman taklid. Sebenarnya adalah taklid itu adalah haram sebetulnya. Itu ijma dari manusia sekarang ini. Karena sudah menutup. Tadi seolah-olah dianya tidak mampu. Padahal Allah yang dulu adalah Allah yang sekarang. Allah yang pada Ibrahim, Allah yang ada pada dirimu. Allah yang ada pada Rasulullah, Allah yang ada pada dirimu. Allah tidak pernah menua. Dan tidak pernah tidak ada. Hanya kesadaran manusia yang hilang. Tadi semua. Ya. Yang justru sahabatku, Abah buka bocoran. Justru kesadaran saudara kita yang kalian sebut kafir itulah malah yang ada sekarang. Karena mereka mengerti siapa dirinya. Maka mereka lah dijadikan oleh Tuhan menciptakan pesawat, menciptakan HP, menciptakan. Jadilah mereka khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang manfaat. Apa kita sekarang? Setelah kita kalah dari perang salib, dada kita sudah dikunci, dimatikan tadi oleh Zionis supaya nggak boleh berpikir lagi. Udah terima saja. Belangsaklah akhirnya Islam hari ini. Udah belangsak, hilang keyakinanlah pada Allah. Penuh keraguanlah hidupnya. Miskin pula hartanya. Itulah Tuhan Syabul Qadir menuliskan dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. 4 golongan manusia dan yang 90% adalah tidak punya dunia, tidak punya akhirat. Kalian buka dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur. Ulama sampai 500 Hijriah masih oke. Tapi rusaknya di akhir ke sini. Hanya beberapa gelintir barangkali Syekh Nawawi, Sadutu Syekh Asy'ari. Tapi kan zamannya saat itu mereka pun punya keterbatasan untuk dakwah. Nah hari ini ada Google, ada YouTube, ada TikTok.
Jadi jangkauannya, belum lagi saat itu zaman penjajahan Belanda. Belum lagi Senokor Nyusul. Jangan ajarkan ilmu ma'rifat. Jangan ajarkan ini. Thariqat itu sesat. Nah itulah hari ini buahnya. Hari ini buahnya. Sadar nggak sadar, manusia sudah jauh daripada apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat yang mulia, tabiin, tabiat tabiin, ulama yang awal, terus melepuh semua.